Alat yang akan digunakan selama praktikum harus disterilisasi terlebih dahulu menggunakan alat autoclave, seperti cawan Petri yang dilapisi terlebih dahulu dengan kertas HVS. Begitu pula dengan tabung reaksi yang bagian atasnya ditutup dengan kain kasa dan kapas yang sudah dilipat. Lalu kain kasa dan kapas yang sudah dilipat ditaruh di bagian atas dari tutup tabung reaksi. Alat yang sudah dilapisi dengan HVS kemudian akan disterilisasi menggunakan alat autoclave. Alat yang sudah dilapisi dengan HVS dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit sampai dengan tekanan 2 atmosfer. Selanjutnya adalah pembuatan media TSB. Pertama-tama, timbang bubuk agar yang akan digunakan. Selanjutnya, bubuk agar yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan Aquades. Setelah ditambahkan Aquades, aduk dengan cara menggoyangkan tabung Erlenmeyer. Selanjutnya, panaskan larutan media dengan magic spinner dan hot plate sambil sesekali tabung Erlenmeyer diangkat dan digoyangkan hingga mendidih. Setelah mendidih, larutan media diangkat dan didinginkan dan selanjutnya disterilkan dalam autoclave. Teknik penggoresan bakteri dapat dilakukan dengan teknik sinambung, T, dan kuadran. Sebelum dilakukan penggoresan bakteri, pastikan jarum OC sudah dipijarkan. Ambil sampel bakteri menggunakan jarum OC dan buka sedikit tutup cawan Petri untuk menghindari adanya kontaminasi. Lalu selanjutnya lakukan penggoresan pada media agar. Bobot ikan ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya, ukur panjang ikan dan lihat gejala klinis eksternal pada ikan yang akan diisolasikan. Selanjutnya, lakukan pembedahan ikan mulai dari anus, naik ke lateralaris dan lurus menuju operculum. Lalu, lakukan pengamatan gejala klinis internal pada ikan tersebut. Pijarkan jarum OC yang akan digunakan untuk mengisolasi bakteri. Setelah jarum OC dipijarkan, tusuk organ target menggunakan jarum OC selama beberapa detik. Selanjutnya, lakukan penggoresan pada media agar untuk melihat apakah ada bakteri pada organ target yang akan diisolasi. Identifikasi bakteri secara fisika berguna untuk mengetahui morfologi dari koloni bakteri yang akan diidentifikasi, mulai dari bentuk, elevasi, dan tepian dari bakteri tersebut, serta warna dari koloni.
Pengamatan morfologi koloni pada agar miring dilakukan dengan menginokulasikan bakteri yang sudah murni dan setelah itu diinkubasi selama 24 jam dan diamati pertumbuhannya. Ini merupakan hasil dari proses isolasi bakteri pada organ target. Terlihat pada media agar terdapat kontaminasi dari bakteri lain. Hal ini dapat disebabkan oleh penanganan yang tidak steril ataupun ada kesalahan pada pembedahan ikan. Identifikasi bakteri secara biokimia dilakukan dengan menggunakan media SIM, yaitu sulfide indol motility untuk mengetahui pergerakan dari bakteri. Lalu ada media OF dan parafin untuk melihat tingkat oksidatif dan fermentatif dari bakteri tersebut. Lalu ada uji oksidase dan uji katalase. Hasil uji dari biokimia yaitu pada pewarnaan gram, yaitu terdapat gram negatif pada bakteri yang diidentifikasi sebagai bakteri Aeromonas hydrophila. Lalu pada media SIM dapat dilihat bahwa bakteri bersifat motil atau bergerak, dan pada media OF dan OF plus parafin tidak terdapat perubahan, yang dimana menandakan hasil uji menunjukkan hasil non-fermentatif. Pada bagian oksidase, bakteri bersifat positif oksidase, dan pada bagian katalase, bakteri tidak berbuih atau negatif pada katalase. Uji postulat Koch dilakukan untuk meningkatkan virulensi bakteri. Suspensi dibuat menggunakan 9 mili PBS dan 1 mili isolat bakteri yang dihomogenkan menggunakan vortex. Pengenceran bakteri dilakukan kurang lebih dengan kepadatan 10⁸ ser per mili. Bakteri diambil di atas dari lampu bunsen yang telah dipanaskan untuk mencegah adanya kontaminasi. Lalu ambil bakteri menggunakan suntikan sebanyak 1 mili. Ikan yang akan disuntik dibius terlebih dahulu. Selanjutnya, suntikan suspensi bakteri secara intramuskular atau intraperitoneal dengan volume 0,1 mili per ikan. Selanjutnya, ikan yang telah disuntik dimasukkan ke dalam akuarium dan dilakukan pengamatan gejala klinis ikan selama 2 hari. Adapun hasil dari pengamatan gejala klinis dari ikan yang diinfeksikan dengan Aeromonas hydrophila yaitu adalah pada penyuntikan pertama, ikan masih bergerak aktif dan sering naik ke permukaan. Setelah 6 jam berikutnya, ikan pasif, lemas, dan berenang dengan miring. Pada 6 jam berikutnya, pergerakan ikan tetap pasif, dan pada 6 jam berikutnya dan berdiam di dasar. Selanjutnya adalah pengamatan diferensiasi leukosit untuk mengetahui jenis leukosit pada ikan. Ambil darah ikan pada bagian vena caudalis sebanyak 1 mili. Lalu selanjutnya hisap darah menggunakan pipet batu merah dan hisap larutan turp untuk melisiskan eritrosit. Selanjutnya teteskan 1 tetes darah pada hemositometer dan lakukan pengamatan menggunakan mikroskop untuk melihat total leukosit pada ikan. Total leukosit yang didapatkan adalah 1.509.750 sel per mili. Daun rambutan yang sudah dicuci bersih ditumbuk menggunakan makter. Saring daun rambutan menggunakan daun kasa untuk mendapatkan sari. Sari dari daun rambutan tadi dicampurkan dengan aquades. Lalu lakukan uji efektivitas dari penggunaan antibiotik dan daun rambutan pada media agar.